Mengapa orang dengan gangguan jiwa atau orang yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa sangat mudah sekali untuk kambuh? Tentu selain karena banyaknya ODGJ yang belum sadar dengan penyakitnya, belum menerima penyakitnya, juga adanya kebiasaan overthinking atau berpikir yang berlebihan, tentu tidak disertai dengan fakta. Nah, seharusnya seperti apa tindakan dari ODGJ sendiri atau penyintas gangguan jiwa, atau apa yang perlu dilakukan keluarga supaya kekambuhan itu bisa dicegah? Simak video ini, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Perlu diketahui bahwa penyintas ODGJ seringkali mengalami insight yang buruk atau penilaian diri yang buruk terhadap penyakit atau masalah kesehatan yang dialami. Tentu ini menjadi pangkal mula bagaimana overthinking itu bisa terjadi, khususnya terkait penyakitnya. Ketika dia harus minum obat secara teratur, dia akan berpikir terus-menerus bahwa kenapa saya harus minum obat? Bukannya saya sudah sembuh, sudah baik. Itu yang bikin akhirnya muncul rasa takut, khawatir, takut obatnya bikin ketagihan, merusak ginjal, ya, atau menimbulkan rasa jenuh dan bosan. Nah, ini yang menjadi pangkal mula bahwa putus obat itu terjadi. Memang beberapa bulan atau minggu pasca tidak minum obat akan baik-baik saja, tapi ingat bahwa manusia itu selalu ada masalah. Walaupun masalah itu ringan, kalau banyak jenisnya dan terjadi hampir bersamaan, bukan tidak mungkin orang dengan gangguan jiwa ini tidak sanggup menghadapinya. Sehingga begitu pentingnya kesadaran diri tentang penyakit, penerimaan diri tentang penyakitnya. Memang nggak gampang untuk mengatakan bahwa saya gangguan jiwa, atau saya sudah mengalami bipolar, atau saya sudah mengalami skizofrenia. Karena konsekuensi dari penyakit itu banyak, termasuk stigma masyarakat, di mana masyarakat masih menganggap bahwa orang dengan gangguan jiwa ini sering dikatakan sebagai orang gila atau sakit jiwa. Yaitu anggapan masyarakat. Memang zaman dulu dikatakan begitu karena orang gila, orang sakit jiwa itu identik dengan perilakunya yang membahayakan, yang bau, yang gak rapi, yang suka gelandangan, bahkan suka telanjang. Tapi sebenarnya kalau bilang gangguan jiwa itu kan tidak seperti itu. Ya memang yang sudah tidak terurus dan gelandang di jalan akan seperti itu. Tapi ketika gangguan jiwanya ringan, tentu tidak seperti itu. Misalnya ada gangguan cemas, gangguan depresi, ya, gangguan bipolar, itu tentunya akan tidak seperti itu perilakunya. Nah, sehingga penyebutan istilah sakit jiwa atau gila itu sebenarnya tidak tepat. Pemerintah sendiri sudah berharap bahwa penyebutan pasien gangguan jiwa itu dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Sedangkan orang yang beresiko mengalami gangguan jiwa itu namanya ODMK, orang dengan masalah kesehatan, yang memang ketika masalah kesehatan tidak ditangani secara komprehensif atau menyeluruh bisa saja mengalami gangguan jiwa. Nah, tentu kesadaran ini sangat penting supaya apa? Untuk menghindari overthinking yang dialami oleh ODGJ. Akibat overthinking ini tentu akan mengakibatkan suasana hatinya berubah, maka menjadi mudah cemas, takut, khawatir, panik, bahkan jengkel. Tentu suasana hati ini akan membuat mereka itu tidak bisa lagi fokus, konsentrasi, bahkan ketika harus bekerja dan diberikan instruksi oleh atasan atau orang lain, sulit untuk memahaminya, bahkan menjadi sangat mudah lupa yang biasanya bisa dikerjakan gara-gara ada cemas, ya. Akhirnya tidak bisa mengerjakan karena lupa urut-urutannya, bahkan mandi pun tidak bisa dilakukan secara benar. Nah,
Yang paling rumit lagi adalah sulit mengambil keputusan. Sehingga ketika sudah mulai cemas, maka dia semakin mantap untuk berhenti minum obat. Untuk mandi, untuk bekerja, untuk curhat, cerita dengan orang lain, mungkin saja sudah tidak dilakukan. Kenapa? Ya karena kecemasan itu akan mempersempit tentang perhatian seseorang terhadap saran, terhadap instruksi, terhadap perintah atau masukan orang, sehingga lebih cenderung dia akan mengandalkan dirinya sendiri daripada mematuhi perintah orang lain. Nah, kalau sudah seperti ini pasti nasihat dari dokter, perawat, keluarga untuk tetap minum obat akan sia-sia dan tidak dilakukan. Nah, sehingga overthinking ini mestinya harus diatasi. Perluas kesadaran dirinya. Ya, karena kalau memang tidak menyadari dirinya sakit, artinya kan kesadaran dirinya sempit. Kalau itu tidak dilakukan, ya akhirnya akan memikirkan terus, kenapa harus dirawat, kenapa harus minum obat terus, ya kan? Kenapa harus begini, kenapa harus begitu, sehingga tentu akan menghambat proses kesembuhan dan pengobatan. Tapi kalau misalnya dia kesadaran dirinya luas, dia menerima penyakitnya, dan itu membangun dia untuk berkomitmen untuk sembuh, ya pastinya akan ringan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kesembuhan dan pemulihan. Apalagi harus minum obat, tidak tergantung lagi sama orang tua. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana ODGJ itu mestinya bisa mengatasi overthinking yang dialami, untuk memastikan bahwa program pengobatan dan pemulihan bisa dilakukan dengan baik. Itu saja, sampai jumpa di video berikutnya.